Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Toyota Nasmoko Janti. Nah, balik tempat sini ya. Jadi sekarang saya akan mereview tipe terbaru dari Toyota Rush, yaitu Toyota Rush GR Sport. Nah, motor seperti apa perbedaan dibandingkan dengan tipe TRD Sportivo yang sebelumnya? Kita simak videonya. Jadi Toyota Rush dan juga Daihatsu Terios ini merupakan kolaborasi kedua dari Toyota Daihatsu sejak tahun 2007, dan setelah kemunculannya sekitar kurang lebih 14 tahun gitu ya. Nah, sekarang Rush ini muncul dengan tipe baru, yaitu tipe GR Sport. Karena apa? Karena Toyota itu mengubah semua produk-produk Toyota yang menggunakan tipe TRD Sportivo, baik itu Rush, Agya, Yaris, Fortuner itu dari tipe TRD Sportivo ganti nama jadi GR Sport seperti ini ya. Dan menurut saya sih ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena Rush GR Sport ini yang ada di samping saya ini bukan cuman ganti nama dari tipe TRD Sportivo dari GR Sport, tapi dia juga mendapatkan ubahan di bagian body kitnya, dan juga dia juga mendapatkan tambahan fitur-fitur yang membuatnya jadi lebih menarik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian eksteriornya. Nah, masuk eksteriornya, dan Rush GR Sport juga menjadi ubahan pertama dari Rush sejak kemunculan generasi kedua di tahun 2017. Jadi memang selama kurang lebih 4 tahun ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini belum pernah ada sekalipun facelift di mobil Rush juga dan Terios. Dan kebetulan tahun ini Toyota Daihatsu juga meluncurkan ubahan dari Rush dan juga Terios ini. Kalau Rush sendiri dia juga tambahan tipe GR Sport dengan ubahan tampilan body kit seperti ini. Tapi sebelum kita akan jelasin dulu apa saja eksterior dasar dari mobil ini, yaitu tampilan depannya. Jadi memang perubahan tampilan depan ini berubah total dibanding sama Rush yang generasi awal begitu. Kalau yang sebelumnya itu dia kan cenderung agak kayak SUV banget ya. Tapi kalau di sekarang ini dia jadi jauh lebih modern, jauh lebih sleek juga, dengan desain lampunya ini, desain grillnya ini mencerminkan kesan aura huruf V-nya seperti itu. Lalu juga ini grillnya ini sekarang memang tahun jadi jauh lebih gagah juga, dan juga ini membedakan sama Daihatsu Terios. Kenapa? Kalau Terios itu kan dia kan modelnya chrome terang gitu kan, kejreng banget kan, kesannya mewah. Tapi kalau di Toyota Rush ini dia chrome juga, tapi dia dibikin lebih gelap gitu, yang menguatkan kesan sportnya juga. Tak lupa juga lampunya juga seakan menyatu dengan grillnya. Dia lampunya sudah menggunakan LED, dan ini di bawah ini buat lampu senjanya seperti itu. Nah, karena ini tipe GR Sport, maka dia mendapatkan tambahan body kit yang ada di bagian bawah sini, dan dia desainnya juga beda sebenarnya dibandingkan tipe TRD Sportivo. Contohnya di bagian, terutama di bagian area dekat fog lamp begini ya. Kalau yang tipe TRD Sportivo sebelumnya itu dia kebanyakan aksen warna hitam plastik begitu. Tapi kalau di sini yang tipe GR Sport dia sekarang jadi lebih elegan karena dia warna body nih kebanyakan, meskipun dia masih menyisakan warna hitam plastik di sebelah sini dan juga di bagian lingkaran fog lamp seperti itu. Dan di bawah sini kalau nggak salah sih ya, di tipe TRD Sportivo ini dia ada warna merahnya di bagian bawah bumpernya. Tapi kalau yang di GR Sport ini dibikin polos seperti itu. Jadi intinya tampilan Rush GR Sport ini bukan hanya jadi lebih sporty, tapi juga menjadi elegan dibandingkan dengan Rush yang sebelumnya. Sekarang juga bagian sampingnya. Nah, saya masuk ke bagian sampingnya, dan memang ubahan di bagian samping ini tergolong cukup minor ya. Dia hanya ketambahan untuk khusus tipe GR Sport ini ditambah dengan side body molding yang dimaksud juga dengan emblem GR-nya juga. Dan menurut saya sih ya, ini emblemnya juga dengan side body molding ini posisinya jadi jauh lebih pas gitu untuk sebuah Toyota Rush. Karena kalau yang sebelumnya untuk yang tipe TRD Sportivo itu dia ditaruhnya di agak ke atas sini nih, bagian agak ke atas sini nih. Tapi untuk ditaruh GR Sport, selain desainnya baru, dia juga taruhnya juga agak ditaruh di bawah ini. Jadi kelihatannya lebih enak dilihat begitu sebenarnya. Dan itu memang nggak ada perbedaan banget lah dibanding sama Rush yang sebelumnya. Dia masih menggunakan pelek 17 inci dengan menggunakan ban Bridgestone Alenza, ukuran itu 215/60 R17. Ini bannya kalau nggak salah ban yang cukup mahal lah begitu. Terus juga ini spionnya juga ada lampu sen, ada emblem dual VVT juga. Terus juga dia juga ada roof rail, dan dia juga ada talang airnya. Nah, bicara soal mengenai desain samping Toyota Rush ini juga memang berubah total ya dibanding sama Rush yang pertama kali dijual di tahun 2007. Kalau Rush yang pertama kali dijual itu dia kesannya memang benar-benar SUV banget, agak mengotak juga bentuknya, dan memang pas di bagian pilar sini, ini pilar C kalau nggak salah, dia kepisah begitu sama kaca sini sama kaca sini. Tapi kalau
pas yang generasi kedua sekarang ini dia sekarang dibikin menyatu ya kan, jadi kesannya lebih modern juga. Nah sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Lanjut lagi ke bagian belakangnya, itu memang sama seperti bagian sampingnya, ini memang ubahnya masih tergolong minor, gak sebanyak di bagian depan sana, atau nggak begitu kelihatan lah begitu sama yang sebelumnya begitu. Paling kelihatan itu ada di bagian emblemnya. Kalau di bagian sebelah kanan ini kalau yang sebelumnya dia emblemnya TRD Sportivo, tapi karena dia ganti nama jadi GA Sport, maka emblemnya jadi GA Sport aja begitu. Dia agak kecil sih untuk seukuran Toyota Rush ini seperti itu. Dan selain itu ya memang nggak ada banyak detail-detail yang berbeda begitu. Contohnya dia masih ada spoiler, ada atenasi review, spoiler, defogger, lalu juga ada emblem brush dan ada emblem 50 tahun Toyota Indonesia, serta khusus di bagian bawah sini, ini juga beda sih, ini bagian bawah sini dia ada underguard, dia ada tulisan emboss GR-nya juga. Nah, bicara soal desain belakangnya juga, ini desain belakangnya ini juga mencerminkan kesan SUV yang modern. Kalau sebelumnya di Rush generasi pertama itu dia kan terkenal banget akan konde. Nah, konde itu dia buat taruh ban serepnya. Tapi untuk yang generasi yang sekarang ini, generasi kedua yang sudah muncul sejak tahun 2017, itu ban serepnya itu taruh di bagian bawah mobil ini. Jadi dia desainnya jadi sekarang jadi jauh lebih bersih dan juga jauh lebih modern, ganteng, sebuah SUV kekinian. Nah sekarang juga ke bagasinya. Nah sekarang kita buka ruang bagasinya seperti ini. Nah jadi memang beginilah ruang bagasi dari Toyota Rush juga, dan memang dibanding sama Rush S2 juga tentunya jauh lebih lega dan mungkin bisa muat beberapa barang di sini. Tapi kalau misalkan masih merasa kurang lega, kita bisa tinggal lipat jok baris ketiganya di sebelah sini. Contohnya caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi memang sama seperti Avanza ya. Toh memang Rush ini juga masih sama Avanza gitu. Platformnya sama. Seperti ini. Jadi dia nggak bisa dilipat rata seperti beberapa kompetitornya begitu. Ini memang masih terasa konvensional juga. Jadi untuk lipat ini, jadi kita bisa ngelipat jok baris ketiga ini terpisah 50-50 ya kan. Jadi kalau misalkan mau bawa ada satu orang di belakang gitu, dia masih bisa gitu kan, lipat satu sebelah kiri dan di situ sebelah kanan buat muat orang juga. Jadi beginilah ruang bagasi kalau semua joknya itu dilipat semua. Tapi kalau masih merasa kurang lega, itu jok baris kedua juga bisa dilipat lagi dengan cara yang kurang lebih sama seperti jok baris ketiganya. Sekarang menuju ke bagian interiornya. Kita sama masuk di interior dari Toyota Rush GR Sport, dan memang dashboard ini memang tidak ada perubahan berarti kecuali ada 2 tambahan fitur baru di Rush versi terbaru ini. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, fitur terbaru ini adalah fitur Ending Stop System. Jadi kurang lebih fitur ini kurang lebih sama seperti di sepeda motor Honda Matic, kayak Honda Beat, Honda Vario gitu. Yang di Rush ini juga punya fitur Ending Stop System. Jadi intinya fitur itu akan berfungsi untuk mematikan mesin setelah kita berhenti di misalkan di lampu merah begitu ya. Jadi akan bisa efektif mengurangi konsumsi BBM dan juga emisinya juga dikeluarkan lebih sedikit. Nah, cara kerja bagaimana? Ini biasanya kan fitur ini kepake kalau misalkan lagi di lampu merah, ketika udah berjalan kurang lebih 10 km lebih ya kan, kemudian kita berhenti. Nanti kalau misalkan keadaan kondisi tertentu udah cocok, itu udah sesuai dengan fitur berfungsi, maka fitur si Ending Stop System itu akan langsung berfungsi ya kan, langsung matiin mesinnya juga. Terus juga salah satu syarat terpenting dari fitur ini adalah untuk kan ini kan transmisi matic, maka dia harus posisinya taruh di D, posisinya transmisi di D, dan kita harus injak pedal remnya juga. Atau kalau manual itu kita perlu pindahin ke tuas netral seperti itu. Terus juga harus pastikan suhu kabinnya, suhu mesinnya juga sesuai, nggak terlalu kepanasan ya. Kalau misalkan terlalu kepanasan, terlalu tinggi, itu otomatis mesinnya akan langsung menyala juga. Nah, meskipun fitur ini bekerja, fitur Ending Stop System ini, tetapi fitur-fitur kayak AC yaitu sama head unit itu masih berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi memang AC-nya masih blowernya aja, keluarnya anginnya begitu. Nah, terus dia juga satu lagi, selain Ending Stop System itu, dia juga punya dua fitur tambahan lagi, yaitu head unitnya. Sekarang dia ketambahan head unit baru ya kan. Ya kurang lebih sama seperti Rush sebelumnya, tapi dia head unitnya model baru dengan tampilan interface yang baru juga, mirip seperti kayak Yaris, Corolla Cross gitu. Mirip juga tampilannya seperti itu, udah khas Toyota Indonesia lah itu, dengan fitur-fitur standar kayak ada radio, ada
USB, Bluetooth, ya kan, ada juga koneksi SDL, Miracast buat mirroring HP, dan juga ada M Toyota buat informasi seputar bengkel Toyota segala macam, dan juga ada setting untuk bisa mengatur si head unit ini juga, ngatur bahasa segala macam gitu. Nah, tapi selain head unit baru, dia sekarang ketambahan dua koneksi yang lagi hits sekarang ini, yaitu Android Auto dan Apple CarPlay. Ya, jadi buat kalian yang punya HP Android atau HP Apple gitu, nggak perlu lagi repot-repot gitu ya, tinggal colokin HP dengan head ini dengan menggunakan kabelnya untuk bisa menggunakan fitur Android Auto ataupun Apple CarPlay itu. Jadi karena saya kan juga punya HP Android ini, saya juga udah pernah coba yang pakai ini dan lumayan kepake juga dengan adanya fitur Android Auto ini. Tinggal kita koneksi HP dengan kabel gitu, tinggal colokin, lalu akan beberapa waktu akan proses muncul icon si Android Auto ini, ya kan. Nah, terus nantinya kita kan nyalain Bluetooth dulu segala macam ya. Nanti begitu keluar si Android Auto ini, dia nanti akan keluar beberapa icon, ada beberapa fitur yang bisa dioperasikan melalui head unit ini. Contohnya kayak ada Maps buat kayak GPS gitu buat bisa navigasi begitu. Terus ada Spotify, karena kebetulan saya juga punya Spotify gitu, jadi kita bisa muterin lagu-lagu yang ada di Spotify juga. Bisa, terus juga ada games, ada juga buat WhatsApp, tapi WhatsApp-nya cuma buat notifikasi aja begitu dari chat WhatsApp tersebut. Dan satu lagi, selain dia punya koneksi baru Android Auto dan Apple CarPlay, dia juga hadir ini memang model baru yang sekarang nggak punya slot CD sama sekali. Ya mungkin juga karena memang sekarang CD kan udah jarang banget kan di pasar gitu. Ini kan kalau mau muterin lagu ya pakai dari Spotify tadi atau menggunakan koneksi dari USB seperti itu. Itu tadi dua fitur-fitur baru yang ada di interior dari Toyota Rush terbaru 2021 khususnya di tipe GR Sport. Nah, sekarang masuk ke bagian dashboardnya. Ini memang setirnya ini memang menurut saya sih ini desainnya mirip sama desainnya Momo, desainnya Daihatsu di Jepang begitu, karena memang aslinya kan juga mobil Daihatsu begitu, dengan adanya tombol kiri buat audio dan tombol kanan buat Bluetooth teleponnya begitu, ada tombol gagang teleponnya. Terus juga di sini di panel instrumen juga masih sama aja gitu, masih analog dengan ada MID yang sifatnya tampilan itu monokrom gitu. Tapi di sini di bagian speedometer, tachometernya dia ada kayak hiasan warna biru-biru yang mencerminkan kesannya lebih elegan juga. Nah, tapi untuk MID-nya sendiri ini memang sama aja, itu dia punya untuk masih belajar tempuh, konsumsi BBM ya kan, tuh trip A, trip B gitu, dan dia ada semacam stopwatch untuk melihat berapa lama si anti-stop system ini bekerja begitu. Jadi memang harus dilihat dari tombol di sini ya. Terus juga untuk dashboardnya ini memang ini untuk khusus tipe tertinggi yang tipe GR Sport, dia ketambahan soft touch di sebagian sebelah sini yang bagian terang-terangnya di sini, terus juga bagian doornya juga ada soft touch. Tapi kalau kayak tipe G itu dia plastik biasa gitu dengan jahitan palsu. Juga ini tadi head unit udah beres ya, tadi ada dibahas. Nah, ini AC-nya sudah menggunakan AC digital. Dia ada auto AC juga seperti ini. Tapi memang belum ada pengaturan arah semburan. Di luarnya juga ada power outlet 12 volt. Ini transmisinya, memang transmisinya masih sama seperti zaman Rush pertama kali muncul, yaitu tipe 4 speed automatic konvensional seperti ini. Masih sama desainnya, dan juga ada rem parkir masih konvensional. Terus ini ada konsol tengah, buat taruh barang-barang kayak kecil-kecil gitu. Tapi memang kayak Avanza ya modelnya, jadi tempelan aja gitu. Karena memang aslinya ini ada cup holder di bagian bawah sini, dan kalau nggak ada konsol tekannya itu cup holder bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 3 kalau nggak salah ya. Nah, terus ini memang khusus tipe GR Sport juga, dia juga ketambahan adanya ini engine start stop button. Jadi memang semua tipe, itu Rush tipe G sama Rush tipe GR Sport itu dia ada tombol buat bukain pintu dari si Toyota Rush ini. Tapi khusus di tipe GR Sport ini dia ketambahan tombol engine start stop button. Apalagi ya. Nah, untuk bicara soal safety, ya safety ini memang jadi salah satu keunggulan dari Toyota Rush ini. Karena memang semua tipe, baik itu tipe G sampai tipe GR Sport ini, itu semua tipe sudah punya 6 buah airbag lengkap semua. 2 depan, samping di pilar ini ada 2, dan di jok ini juga ada 2. Jadi lengkap ada 6 yang itu. Jadi safety sudah sangat terjamin, apalagi juga stability control, start assist itu juga ada di semua tipe Rush yang dijual di Indonesia seperti itu. Ini di pilarnya ada pilar tulisan SRS airbag.
Saya menuju ke bagian belakangnya. Nah, saya masuk ke jok baris kedua dari Toyota Rush GR Sport, dan memang untuk posisi duduk saya ini masih tergolong masih cukup lega ya, masih legroomnya dengan posisi duduk saya di depan seperti ini, dan headroomnya juga masih tergolong cukupan lah seperti itu. Dan memang untuk jok ini memang diposisikan agak tinggi ya dibanding sama di bagian depan sana. Apalagi ditambah juga dengan mobilnya yang cenderung tinggi, jadinya kalau masuk ke sini itu juga harus ya lebih butuh effort lebih lah seperti itu. Oh ya, tadi lupa bicara soal jok ya, ini joknya kurang lebih motifnya seperti ini yang ya dengan jok fabrik seperti ini ya, dengan tampilan yang cukup menarik dan seperti ini, dan depannya memang sama aja motifnya. Dan memang jok depan ini memang ya kayak Avanza gitu, dengan headrest yang masih tergolong pendek. Jadi kalau mau yang misalkan orang yang masih tinggi gitu, memang mau nggak mau harus naikin headrestnya juga. Terus juga untuk door trimnya juga sama kayak di depan, dia ada soft touch di bagian sini yang ada warna terangnya, tapi untuk lain-lainnya masih plastik semua. Dan yang menarik, dia ada cup holder di bagian sejajar dengan tangan nih, sejajar dengan door trim yang dia bagian di bagian sini. Jadi kalau misalkan mau taruh kayak air mineral gitu, tinggal taruh sini, gampang untuk ngambilnya seperti itu. Nah, terus dia juga ada standar ya, ada AC double blower ya, semua tipe dia punya AC double blower. Dan dia juga ada cup holder di sini, cup holder bagian bawah, dan ada power outlet. Nah, dia untuk safety-nya dia sama seperti Toyota pada umumnya, dia cukup lengkap ya. Semua tipe, semua bangku dia ada 3 buah headrest di bagian sini, dan kelihatannya juga sedikit lebih lebar dibanding Avanza. Kelihatan banget dari joknya yang kalau di Avanza kan 50-50 nih pembagiannya, tapi kalau di Rush ini dia 40-60. Jadi yang bagian tengah ini nggak kelipet setengah begitu, jadi bisa duduk dengan lebih nyaman. Dan juga ini seatbeltnya juga lengkap semua untuk 7 penumpang, termasuk bagian tengah sini nih. Dia ada seatbelt tengah yang gantung nih, ini buat di penumpang tengah jok baris kedua. Sekarang menuju ke bagian jok baris ketiganya. Sekarang di jok baris ketiga dari Toyota Rush GR Sport, dan posisinya jadi makin tinggi banget ya dengan posisi jok seperti ini yang membuat ini paha kakinya jadi agak ngangkat. Jadi memang untuk jok baris ketiganya juga masih cukup muat, tetapi memang tidak terlalu senyaman seperti di bagian depan sana. Ya memang seperti jok baris ketiga dari sebuah SUV Rush seperti ini. Nah, tapi yang menarik ya dari Toyota Rush ini, kalau yang sebelumnya di model yang sebelumnya Toyota Rush yang pertama kali muncul di tahun 2007 itu dia nggak ada pilihan jok baris ketiganya gitu. Jadi ada perbedaan antara Rush sama Terios. Kalau Terios kan dari awal dia sudah 7 seater, dia ada jok baris ketiganya, sedangkan Rush itu dia nggak punya jok baris ketiga secara standar. Nah, tapi dia juga punya tapi dia masih punya aksesoris untuk tambahan jok baris ketiganya. Cuman memang karena memang Rush ini dijual resminya secara 5 seater, maka dia joknya ada, tapi dia nggak dapat seatbeltnya begitu. Tapi sekarang karena Rush ini dari awal sudah 7 seater, maka dia semua udah lengkap nih. Itu baik itu joknya, ada headrestnya gitu kan, bisa dilipat terpisah, dan juga dilengkapi dengan seatbelt di kiri dan kanan juga. Jadi lebih nyaman juga. Nah, terus di sini selain itu dia juga ada cup holder di bagian kiri dan kanan juga. Ini buat speaker, dan di sebelah kiri sini juga buat power outlet 12 volt. Jadi semuanya buat jok baris pertama, kedua, ketiga semua lengkap dapat power outlet 12 volt. Nah, menuju ke bagian mesinnya. Nah, sekarang masuk ke ruang mesin dari Toyota Rush GR Sport. Dia mesinnya sama sekali tidak ada perubahan ya. Dia nggak ganti mesin, tetap menggunakan mesin 2 NRVE Dual VVTi yang persis dengan Avanza Xenia. Mesinnya sendiri dia punya tenaganya 104 HP dan torsinya itu 136 Nm dengan transmisi 4 speed otomatis konvensional dan 5 speed manual. Jadi memang mesinnya sama sekali lumayan perubahan, dan dia kuncinya seperti ini ya. Kuncinya dia memang ya ciri khas mobil Daihatsu pada umumnya di tahun 2017an ke atas begitu, dia begini modelnya, bentuknya ala D seperti ini. Dan memang sekali lagi seperti katakan, dia sudah dilengkapi dengan smart key dan keyless entry. Nah, sekarang lanjut ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari Toyota Rush GR Sport ini, dia memang untuk tipe Rush GR Sport ini memang dia bukan hanya sekedar ganti nama dari tipe TRD Sportivo ke GR Sport gitu. Kalau yang lainnya kan mungkin hanya sekedar ya ganti nama aja gitu, dan memang ubahnya juga nggak begitu signifikan, cuman ganti nama aja. Tapi untuk yang kasus dari Rush GR Sport ini, dia bukan cuma ganti nama aja, tapi dia juga menambahkan berbagai fitur kayak tadi adding stop system, kemudian head-unitnya juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, serta dia tampilan depannya juga ini tahun bumpernya dia juga tampil lebih segar ya. Dia juga
ini juga sekaligus juga untuk mempertahankan posisinya sebagai SUV terlaris se-Indonesia, khususnya di kelas low SUV gini. Karena memang sekarang para kompetitor dari Volvo itu sekarang udah mulai berbenah ya, dengan apalagi kayak Honda BR-V generasi terbaru tuh udah muncul yang model barunya itu yang dengan tambahan fitur jauh lebih banyak tadi, terutama fitur safety-nya, kayak ada Honda Sensing-nya segala macam ya, dengan model juga lebih gagah SUV. Nah, RAS ini juga harus bersiap-siap menyambut kedatangan rival dengan berbagai keunggulan tadi, dengan memperbaiki tampilannya jadi ya lebih segar dan juga berbagai tambahan fitur yang membuatnya jadi tetap bersaing di kelasnya. Nah, jadi tadi mengenai Toyota Rush GR Sport dengan tampilan baru dan fitur-fitur yang baru juga. Terima kasih juga buat Mas Yoko dari Toyota Rush Punggung Janti sudah beri kesempatan saya untuk mereview mobil Toyota Rush ini. Nah, kalau misalkan mau nanya seputar Toyota atau kepengen beli mobil Toyota, bisa langsung kontak ke Mas Yoko yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi baru seputar dunia otomotif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.